Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratal mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah salat Isya nyambung salat tarawih dan witir di Masjid Al-Islah, yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan, Allah ridhai, Allah berkahi, Allah berikan istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, sehingga bisa menyelesaikan ibadah-ibadah Ramadan kita sampai Lebaran, ya Bu ya. Lebaran masih lama atau udah dekat? Hah? Nah, ini di pertengahan nih ya. Sudah separuh perjalanan, ibu sudah bagus, bapak-bapak sudah bagus ya. Jangan sampai di depan bagus, di belakang mundur, malah semakin tidak bagus ya. Kalau perjalanan hidup manusia ini ya, bagusnya itu dari muda, tua, nanti sampai selesai, sampai kakek-kakek, nenek-nenek itu tetap ya selalu soleh dan soleh, insyaallah ya. Alhamdulillah, pada malam yang ke-17 ini, tadi saya di WA sama panitia, ini malam ke-17, temanya tentang nuzulul Quran. Jadi insyaallah ini mudah-mudahan ya Allah berkahi, karena salah satu yang sangat istimewa di bulan Ramadan ini, karena Ramadan ini di mana Allah turunkan Al-Quran. Makanya kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Dan para ulama mengatakan, di antara yang menyebabkan ya, takdir Allah, kehendak Allah, di antara yang menjadi wasilah kenapa Ramadan itu menjadi penghulunya para bulan, menjadi bulan yang paling mulia, karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Dan memang di antara karunia Allah yang sangat besar kepada kita semua umat Islam, Allah berikan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran ini, sesuatu yang buruk menjadi baik, sesuatu yang salah menjadi benar, sesuatu yang hina menjadi mulia. Apapun yang Allah berikan kepadanya Al-Quran itu menjadi yang terbaik. Makanya kata Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini dialah yang akan memberikan petunjuk, yang akan menjadikan kepada apapun menjadi lebih lurus, lebih bagus, lebih mulia. Makanya apapun yang Allah berikan kepadanya Al-Quran itu menjadi yang terbaik. Nabi Muhammad SAW, karena Allah berikan Al-Quran, maka beliau menjadi penghulunya para nabi.
Malaikat Jibril yang menjadi wasilah datangnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang penghulunya para malaikat. Bumi suci Mekah Madinah, di mana Allah turunkan Al-Quran kepada negeri itu apa? Menjadi negeri yang paling mulia, Al-Haramain. Siapapun, makanya siapapun kita, kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, menjadi yang terbaik, maka pastikan kita harus dekat dengan Al-Quran. Itulah kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan setelah bisa kita ajarkan kepada yang lain. Alhamdulillah ya, di sini saya lihat nih wajah-wajah semua orang yang rajin baca Al-Quran. Alhamdulillah belajar. Walaupun belum bagus bacaannya, terus belajar terus. Karena keistimewaan Al-Quran ini ya, gak ada jeleknya. Bacanya lancar, bagus, Allah kasih kemuliaan seperti malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qurannya bagus, Allah angkat derajatnya seperti para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang mau membaca Al-Quran, wa syaqun alaihi, tapi dia kesulitan, wa yata'ta'u fihi, terbata-bata. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, falahu ajrani, Allah kasih 2 pahala keutamaan. Pahala mau ngaji, walaupun masih belum lancar terus mencoba terus. Yang kedua, pahala walaupun susah dia mencoba terus. Nah, makanya masya Allah, kita pada malam hari ini, walaupun terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, tapi ada yang berpendapat bahwa malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran itu malam ke-17. Tapi yang lebih pasti bahwa turunnya Al-Quran itu pas malam Lailatul Qadar ya. Makanya kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan dia Al-Quran fi lailatul qadar. Dan Lailatul Qadar itu memang adanya di bulan Ramadan ya. Rasulullah SAW mengatakan fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itu adanya di bulan Ramadan. Makanya kita nggak usah cari apa yang malam 17-nya atau apanya. Pokoknya kita yakini bahwa di bulan Ramadan ini akan ada malam Al-Qadar. Sudah. Malam yang keberapa? Ya pokoknya kita nggak tahu. Makanya kita usahakan terus tarawih terus, ya kan? Ngaji terus. Pokoknya jangan bolong. Kalau bisa usahakan. Karena kalau insya Allah kalau dari awal sampai akhir ini kita terus melakukan ibadah-ibadah, maka yakinlah salah satu dari ibadah-ibadah itu dalam malam itu akan bertepatan dengan malam Al-Qadar. Terkait dengan keistimewaan Al-Quran, saya akan kutipkan sedikit nasihat ulama saja. Kalau kita ingin betul-betul mendapatkan kemuliaan Al-Quran, yang menjadikannya Al-Quran itu membuat kita mulia dan bahagia itu, ada 5 syaratnya. Syaratnya 5 ini yang harus kita bersungguh-sungguh. Kata para ulama, yang pertama, an yakuna sa'idan bi ikthari tilawatihi. Yang pertama, ciri-ciri bahwa orang itu menjadi orang yang akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Al-Quran itu bila dia merasa bahagia, merasa nikmat dengan memperbanyak baca Al-Quran. An yakuna sa'idan bil ikthari ala tilawati. Ya. Kapan kita momennya? Minimal kalau Ramadan lah. Kalau di bulan Ramadan mungkin kita ya baca pun kadang-kadang juga sedikit, tapi minimal di bulan Ramadan ini coba. Nah ini kita kepengen berusaha untuk menjadi orang yang mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dengan Al-Quran. Syarat yang pertama, kita banyak-banyak membaca. Karena memang Masya Allah, Allah janjikan setiap satu huruf saja minimal berapa? 10 kebaikan. Dan orang-orang yang baca Al-Quran itu akan
akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena kelak Al-Quran itu akan datang memberi pertolongan kepada kita. Jadi kalau kita banyak dosa, banyak salah yang harusnya mungkin dari prosesnya susah untuk masuk surga, susah dapat ampunan, datang Al-Quran akan menolong kita. Masya Allah, nggak ada karunia yang lebih besar. Kalau sekarang ya pertolongan kita ditolong sama siapa ya yang bisa memberikan pertolongan kita. Tapi kalau di akhirat nggak ada. Yang menolong kita adalah amal kita. Di antaranya adalah Al-Quran. Makanya kalau Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Dan kelak orang-orang yang rajin baca Al-Quran ini akan Allah kasih derajat sesuai dengan prestasi bacaannya. Iqra' wartaqi kama kunta turattilu fil Qur'an fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Rasulullah SAW, terus kamu naik ke tangga-tangga kemuliaan surga, dan kedudukanmu di surga itu setinggi banyaknya kamu membaca Al-Quran waktu di dunia. Jadi Masya Allah, ini yang ciri pertama orang kalau ingin dapat kemuliaan dari Al-Quran, pastilah merasa bahagia dan senang. Kalau kita belum merasakan nikmat, ya terus coba lagi terus saja. Yang kedua, an yakuna mujtahidan bihifdhihi. Ini menurut ulama Syekh Abdul Salam As-Su'air, ini saya motif saja. Ini nasihat ulama. Yang kedua, harus bersungguh-sungguh untuk mulai terus menghafal, menjaga hafalannya. Kalau sekarang kita baru hafal yang pendek-pendek, ya nggak apa-apa, tambah lagi deh. Jangan mandek. Kalau kita selama ini sudah hafal beberapa surat yang pendek, coba ditingkatkan lagi. Nah, syukur-syukur sudah bisa hafal juz 30. Kayaknya di sini sudah pada hafal juz amma sebelum ibu-ibu. Ibu-ibu kan paling rajin ngaji biasanya. Hafalannya dimulai dari yang pendek-pendek dulu. Hafalkan juz 30 minimal, ya kan? Kalau enggak, pokoknya berhenti selesai satu surat, hafalin yang baru. Ini salah satu yang akan dikatakan sebagai apa? Orang-orang yang khusus, yang dikatakan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang mendapatkan kekhususan kedudukan itu karena apa? Mereka dekat dengan Al-Quran. Ya minimal kita punya hafalannya. Yang wajib banget apa? Surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek untuk sholat. Pasti harus punya hafalan. Surat Al-Fatihah, karena Fatihah itu sebagai rukun sholat. Terus tambah beberapa surat pendek. Surat pendeknya kalau bisa jangan itu aja. Kalau trikul udah hafal, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sudah hafal, tambah yang lain. Nah, jadi supaya kan banyak suratnya kan 114, masa yang dihafal cuma itu aja. Yang ketiga, an yakuna mujtahidan fi i'rabihi. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk mengi'rab Al-Quran. Mengi'rab Al-Quran itu ada dua menurut para ulama. Yang pertama, i'rab dalam artian dia memang bisa memahami maksudnya. Memang berat ini. Yang ketiga ini, i'rab dalam artian kalau dalam bahasa Arab itu ada orang itu i'rab itu kayak spelling, itu apa, mengeja. Ini kedudukannya sebagai apa itu. Tapi ada yang memaknai i'rab di sini adalah betul-betul mengucapkan sesuai dengan makhrajnya dan sifat hurufnya. Artinya kita membaca Al-Quran berusaha untuk yang paling bagus. Alhamdulillah di sini banyak ustadz yang ngajarin Al-Quran. Ada Pak Ustadz Ali, ada Ustadz Endang, ada ustadz-ustadz yang lain, tadi imam kita juga. Belajar kita, ustadz-ustadz juga banyak. Kita belajar terus supaya kita betul-betul merasakan keberkahan dan keutamaan Al-Quran. Yang keempat, cepat saja, an yakuna mujtahidan fi tafaqquhi atau fi tafaqquhi, yaitu bersungguh-sungguh untuk memahami kandungannya. Karena Al-Quran ini
Allah turunkan. Memang bacaan saja sudah keberkahan. Setiap kita baca Allah kasih pahala, keutamaan. Tapi sebenarnya belum menjadi tujuan. Tujuan kita Allah turunkan Quran itu supaya menjadi petunjuk, hudan lil muttaqin, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Sehingga kalau kita pengen betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka harus dipahami. Berat banget kita memahami Al-Quran. Alhamdulillah enggak. Sekarang ini banyak terjemahan Al-Quran. Plus ditambah nanti rajin ngaji. Ibu-ibu kan datang ke majelis, sering baca surat Yasin. Baca Yasin, habis baca Yasin dikaji ayatnya. Ustadznya suruh nerangkan ayat 1, 2. Habis ngaji surat Ar-Rahman, apa maksudnya? Itu betul. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk supaya menjadi petunjuk, menjadi panduan. Yang terakhir, an yakuna mujtahidan fi tatbiqihi wa amalihi. Yang keberapa berarti? Yang kelima, hendaknya dia itu memang bersungguh-sungguh untuk mengamalkan. Kita sudah mengamalkan belum? Sudah. Kita ini sholat tarawih, kita sholat 5 waktu, kita bekerja dengan baik, dengan semua itu adalah bentuk praktek dari perintah Al-Quran. Meninggalkan yang buruk-buruk itu perintah Al-Quran. Melakukan yang baik-baik, bersedekah, semua itu adalah perintah Al-Quran. Jadi jangan kira bahwa kita belum mengamalkan, sudah mengamalkan, cuman nanti kita harus terus kita pahami, mana yang diperintahkan Al-Quran, ini kita tingkatkan amal kita. Semakin banyak kita mengamalkan Al-Quran, maka keberkahan dan kebaikan akan semakin banyak kita dapatkan. Baik, alhamdulillah. Pas ini juga sudah 17 menit ya. Ini pas 17 Ramadan, kultumnya sudah 17 menit. Jangan panjang-panjang ya. Ini hanya sekedar jeda saja antara sholat tarawih dengan sholat witir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.